Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas ke-10 yang hebat. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya tentang kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam, sampai peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Yuk, kita ikuti dengan semangat. Coba bayangkan, bagaimana kehidupan masyarakat kalau tidak ada aturan yang jelas? Ya, itulah kondisi Makkah sebelum Islam. Disebut masa jahiliyah. Anak perempuan dianggap aib, sementara anak laki-laki jati kebanggaan. Mereka suka kebebasan, tidak suka dikekang dengan peraturan. Bagaimana menurut kalian? Adil tidak perlakuan mereka terhadap anak perempuan? Sekarang kita masuk ke peristiwa agung. Lahiran Nabi Muhammad. Beliau lahir pada tahun Gajah, 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya Aminah. Saat beliau lahir terdapat beberapa tanda-tanda, seperti hancurnya tentara bergajah, retaknya istana Persia, padamnya api abadi yang disembah oleh orang Persia dan cahaya di langit Makkah. Siapa yang tahu siapa ibu susu Nabi? Ya, betul, Halimah. Awalnya kehidupan Halimah sangat sulit, namun sejak beliau merawat Nabi Muhammad, kehidupannya berubah. Kambing-kambingnya sehat dan ternak menghasilkan banyak susu. Kehidupan keluarganya menjadi berkah. Dari kecil, Nabi sudah membawa rahmat bagi sekitarnya. Masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia muda, Nabi menggembala domba, ikut perang Fijar, berdagang, hingga menikah dengan Khadijah saat usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama. Dari sini perjalanan dakwah dimulai. Awalnya, dakwah dilakukan sembunyi-sembunyi. Nabi membina sahabat di rumah Arkom. Setelah 3 tahun, turun perintah Allah di surat Al-Hijr, ayat 94. Sampaikanlah secara terang-terangan. Nah, sejak itu, dakwah mulai terbuka. Dakwah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Menurut kalian, lebih berat mana? Di awal Rasul menyebarkan Islam, ada beberapa orang yang langsung percaya dan masuk Islam. Mereka dikenal dengan sebutan Asabiqunal Awalun. Walau berdakwah di Makkah penuh tekanan, tetapi kabar tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sampai kepada suku Ghifar dan suku Daus, sehingga masuk Islamlah Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tantangan dakwah dan hijrah. Namun, tentu saja dakwah Nabi tidak mulus. Banyak sahabat disiksa, seperti Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, dan lainnya. Karena itulah, sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Raja Najasyi melindungi mereka. Perlu diketahui pada saat hijrah ke Habasyah, Rasul tetap di Makkah untuk berdakwah. Tahun kesedihan, di tahun yang sama, Nabi kehilangan 2 orang terdekat, Abu Talib dan Khadijah. Tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi kehilangan paman, pelindung dan istri tercintanya. Lalu Allah menghibur Nabi dengan peristiwa agung, Isra Miraj, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Dari sinilah kita mendapat perintah sholat 5 waktu. Sholat adalah wahyu yang istimewa, karena dia adalah satu-satunya wahyu yang Allah perintahkan untuk dijemput langsung. Hijrah ke Yatsrib, saat tekanan Quraisy semakin keras, Nabi hijrah ke Yatsrib. Sebelum tiba, beliau singgah dulu di Kuba, membangun Masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam. Setibanya di Yatsrib, beliau disambut hangat. Kota itu kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dan inilah awal terbentuknya peradaban Islam yang besar. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari perjalanan luar biasa Rasulullah. Semoga kisah ini membuat kita semakin cinta kepada beliau dan mau meneladani perjuangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.